semuanya, kali ini kita akan membahas tentang Google Collaboratory. Nah, di sini tentunya Google Collaboratory ini adalah salah satu materi yang akan kita bahas di mata pelajaran informatika, khususnya pada materi analisis data. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tentunya jangan lupa untuk mengklik subscribe, like, dan juga nanti tolong tinggalkan komentar yang mendukung dan membangun untuk keberlangsungan dari YouTube channel ini. Dan mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu Google Collaboratory. Jadi, Google Colab atau Google Collaboratory adalah sebuah executable dokumen yang dapat digunakan untuk menyimpan, menulis, serta membagikan program yang telah ditulis melalui Google Drive. Nah, Google Colab ini memungkinkan penggunanya atau kita untuk menjalankan sebuah kode program yang disebut dengan kode Python tanpa perlu melakukan proses instalasi dan juga setup lainnya. Nah, justru sebenarnya semua keperluan yang kita perlukan, settingan dan juga adjustment-nya itu kita serahkan sepenuhnya kepada code. Lalu, apa itu bahasa pemrograman atau kode Python? Mari kita coba lihat pembahasannya. Nah, jadi Python itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang dibuat oleh seorang yang bernama Guido van Rossum, yang mana bahasa pemrograman ini digunakan untuk membuat aplikasi, kemudian perintah komputer, dan juga melakukan analisis data. Sebagai general purpose language, nah Python ini bisa digunakan untuk membuat program apa saja dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Jadi, bahasa ataupun kode Python ini sangat bermanfaat ya. Nah, sekarang kita lanjut. Terus, kode Python ini digunakan untuk apa aja sih? Nah, Python ini memiliki yang disebut dengan endless capabilities. Nah, jadi ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, kita ciptakan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python ini. Jika disusun berdasarkan bidang pekerjaan, nah, Python ini bisa membantu beberapa bidang industri seperti matematika, penulisan script system, kemudian software development, ada juga web development, serta data analisis dan juga machine learning. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan Google Colab? Untuk menggunakan Google Colab ini ada dua cara. Yang pertama, kita membuka Google Colab melalui Google Drive. Lalu yang kedua, langsung membukanya melalui pencarian Google. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini sudah jelas banget ya, untuk bisa membuka Google Colab ini, kita perlu memiliki akun Gmail. Jadi, untuk bisa menggunakan Google Colab atau Google Collaboratory ini, kita harus memiliki akun Gmail. Nah, berikut tahap-tahapnya. Di sini, tahap pertama, jika kita membuka Google Colab melalui Google Drive, ya, melalui Google Drive, kita klik dulu tanda plus ini atau new ataupun baru yang ada di pojok kiri atas Google Drive, ya. Nanti setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, silahkan klik lainnya, lalu setelah itu pilih Google Collaboratory. Nah, terus bagaimana jika di Google Drive kita belum terinstall Google Collaboratory? Tentu ada caranya juga ya untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, caranya seperti ini. Sama seperti yang awal tadi, kita klik dulu baru atau new di laman Google Drive kita di sudut kiri atas. Lalu pilih lainnya juga. Nah, setelah pilih lainnya, kita klik hubungkan aplikasi lainnya seperti ini ya. Nah, ini paling bawah. Nah, jika sudah, kemudian ketikkan Google Colab di sini. Ya, ini. Kemudian nanti kita klik enter.
lalu akan muncul tulisan collaboratory seperti ini. Jika sudah muncul, klik saja langsung collaboratory-nya, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, klik install. Nah, jika sudah diklik install, akan muncul pesan seperti ini ya. Nah, jika kalian sudah yakin mau memasang Google Collaboratory-nya, silahkan klik lanjutkan. Tapi kalau belum yakin bisa dipilih batal atau untuk menunda ataupun tidak jadi melakukan proses instalasi bisa diklik batal. Nah, kemudian setelah selesai prosesnya nanti, akan muncul beberapa pesan, di antaranya yang seperti ini, Google Collaboratory dihubungkan ke Google Drive, kemudian akan ada centang, jadikan Google Collaboratory sebagai aplikasi default untuk file yang dapat dibukanya, itu kita klik OK saja. Kemudian selanjutnya akan ada pesan seperti ini, Collaboratory telah diinstal, kemudian tempat menemukan Collaboratory, ini diberitahukan petunjuknya ya, seperti ini. Nah, kemudian ini kita klik selesai. Nah, sekarang kita lanjut dengan cara kedua. Cara kedua untuk membuka Google Collaboratory adalah dengan menggunakan pencariannya, ya, pencarian Google. Nah, di sini kita ketikkan saja Google Collaboratory atau Google Colab. Nah, jika sudah, nanti akan muncul hasil pencarian. Kalian bisa klik saja langsung yang ini, ya. Atau kalau misalkan kalian mau menghafalkan linknya juga boleh. Ini ya, https:// kemudian collab.research.google.com. Itu kalau kalian mau menghafalkannya. Nah, kalau tidak, cukup kalian klik saja atau ketik saja Google Collaboratory di bagian atas ini ya. Oke, nah sekarang seperti inilah tampilan Google Colab-nya. Kalau tampilannya awalnya seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Di sini itu ada menu file, menu edit, menu view, insert, kemudian runtime, tools, dan help. Nah, sekarang kalau misalnya kalian ingin membuat satu program, ya, ingin memasukkan sebuah kode, itu bisa kalian lakukan dengan mengklik ini, ya, ini plus kode. Nah, jika misalnya kalian membuka melalui handphone, itu nanti ada yang tulisannya munculnya plus kode, ada juga yang munculnya plus dengan tanda kurung, gitu. Nah, kemudian untuk yang di sebelahnya ini yang plus text, itu adalah tombol untuk menambahkan catatan. Ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menambahkan catatan pada program kalian, itu bisa kalian lakukan dengan mengklik yang ini, seperti itu. Nah, jika kita sudah selesai mengetikkan programnya, untuk mengetahui apakah program yang kita buat ini sudah benar atau tidak, ataukah masih ada error, itu kita bisa klik yang ini ya. Ini disebut dengan tombol run. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai tombol yang ada di keyboard juga boleh, itu dengan cara mengklik tombol Ctrl dan juga Enter. Oke, sampai di situ untuk pengenalan Google Collaboratory. Nah, selanjutnya, seperti apa sih contoh dari program-program yang bisa kita buat dengan menggunakan Google Collaboratory? Mari kita bahas satu persatu dari sekarang. Nah, ini salah satu contoh program yang paling sederhana yang bisa kalian buat di Google Collaboratory, yaitu menampilkan tulisan seperti ini ya. Nah, di program ini saya membuat kalimat, "Halo, saya Elita Purnaningsih." Nah, perintah ataupun sintaks yang saya gunakan untuk menampilkan tulisan ini yaitu print.
Dan dengan penulisan huruf P-nya huruf kecil dan semua ke belakang huruf kecil. Lalu tulisan yang akan saya tampilkan berada di dalam tanda kurung dan juga di dalam tanda ketik. Kenapa ada tanda petik di sini? Karena tulisan ini termasuk dalam tipe string atau karakter. Nah, untuk itu perlu ada tanda kutip seperti ini. Tapi jika dia bukan tipe string atau dia berupa tipe integer atau bilangan, tidak perlu diberikan tanda kurung seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini di bawah adalah hasil tampilan setelah kita memencet tombol run atau control enter. Nah, selanjutnya ini adalah contoh angka 4 yang berada di dalam tanda kutip. Seperti yang sudah diberitahukan tadi, tanda kutip ini digunakan untuk menyatakan bahwa data yang kita masukkan itu berupa string atau karakter. Jadi, meskipun 4 ini adalah angka, jika dia berada di dalam tanda kutip seperti ini, maka dia dianggap sebagai suatu alfanumerik kalau kita sebut ya. Nah, makanya di sini 4 ditambahkan 7 nilainya bukan 11 melainkan 47. Karena operator plus di sini berfungsi untuk menggabungkan angka 4 dan angka 7 yang dianggap sebagai alfanumerik. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini. Selanjutnya di sini kita sudah menggunakan variabel. Di sini ada dua variabel. Variabel yang pertama yaitu nil1, kemudian yang kedua yaitu nil2. Di mana variabel pertama bernilai 8 dan variabel kedua bernilai 9. Lalu di bawahnya kita berikan perintah atau kita berikan rumus penghitungan jumlah, di mana jumlah itu sama dengan nilai 1 atau nil1 ditambahkan nil2. Lalu kita tuliskan kembali jumlah di bawah untuk menampilkan hasil penghitungannya. Setelah program di-run, maka yang muncul adalah angka 17, yaitu nilai 8 ditambahkan dengan nilai 9. Maka hasilnya sama dengan 17. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh program yang menggunakan variabel array atau variabel yang memiliki banyak data di dalamnya. Nah, di sini ada angka 7, 9, 8, dan 5 di dalam suatu variabel yang disebut dengan nilai atau yang diberi nama nilai. Nah, perintah print yang pertama adalah perintah untuk menampilkan seluruh nilai atau seluruh isian dari variabel nilai. Kemudian, muncullah seperti ini ya di bawah, muncul keseluruhan isian data. Lalu, perintah yang kedua, yaitu perintah yang digunakan untuk mengubah isian data pada indeks ketiga di variabel nilai. Jadi, jika kita menggunakan variabel array, itu dikenal istilah indeks. Nah, indeksnya ini dimulai dari 0. Makanya yang berubah itu adalah angka 5 menjadi angka 4. Karena di sini indeks ketiga diubah menjadi 4 atau nilainya sama dengan 4. Ya. Nah, kemudian perintah print yang di bawah maksudnya adalah untuk menampilkan kembali hasil dari ataupun isian dari variabel nilai ini setelah dilakukan perintah yang di atasnya atau perintah mengubah nilai pada variabel ketiga menjadi 4. Makanya di bawah pada saat program di-run muncul hasilnya 7, 9, 8, dan juga 4. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada perintah nilai.append 10. Nah, perintah ini kita gunakan untuk menyisipkan data baru. Nah, sehingga pada variabel nilai ditambahkanlah angka 10 di akhir data. Ketika kita menjalankan perintah print nilai, maka yang berjalan adalah atau yang tampil adalah nilai ataupun isian dari variabel nilai yang sudah ditambahkan dengan angka 10 sebagai salah satu isian data dari variabel nilai. Nah, kemudian di bawahnya ada lagi satu perintah print, yaitu print nilai dalam kurung 4. Di sini maksudnya adalah tampilkan
isian data dari variabel nilai pada indeks keempat. Itulah sebabnya angka 10 muncul di paling bawah ketika program di-run. Oke, sampai di sini kita lanjutkan lagi pada contoh program selanjutnya. Nah, pada program ini kita akan melakukan percobaan untuk melakukan pengulangan. Nah, pengulangan di sini dia gunakan atau dilakukan dengan menggunakan perintah for, ya. Kita bahas dari atas. Di sini terdapat variabel array di mana diberi nama nilai dengan isian datanya adalah 80, 70, 75, dan juga 90. Lalu indeksnya diberi nilai 0. Nah, sekarang pada perintah for diberikan penjelasan seperti ini. For nil in nilai titik 2. Artinya untuk nil yang ada di dalam nilai kita disuruh atau di sini diperintahkan untuk melakukan proses print atau menampilkan nilai ke kemudian koma indeks, menampilkan indeks ke berapa, lalu sama dengan kemudian koma nil. Nah, lalu di sini ada lagi di bawahnya diberikan keterangan bahwa indeks sama dengan indeks plus 1. Jika kita bahas, maka di sini maksudnya adalah nanti ketika program di-run akan muncul tulisan nilai ke, kemudian di belakangnya akan ada angka sesuai dengan urutan indeksnya, lalu sama dengan dan nilai yang akan memunculkan isian data dari variabel nilai atau nil ini, ya. Karena di sini kita menggunakan isian datanya disebut sebagai nil. Itulah sebabnya di sini juga kita menggunakan nil. Nah, dia baru berhenti atau aplikasi ini baru berhenti melakukan pengulangan atau mengulang penulisannya jika indeksnya sudah habis, semuanya ditambahkan 1 dan tidak ada lagi data pada variabelnya. Itulah sebabnya di sini adanya dari nilai ke 0 sampai dengan nilai ke 3 karena kita hanya punya 4 data dalam satu variabel ini. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kita akan membuat satu program untuk uji kondisi. Nah, di sini ada data. Yang pertama yaitu datanya berisi angka dan juga karakter atau berisi variabel berupa string dan juga integer. Nah, sekarang dari data ini isiannya yaitu angka 80, kemudian 78, lalu nama Nadia, lalu ada angka 90, dan juga ada alfanumerik 33. Nah, kita menggunakan perintah for lagi. For in data, ya. Nah, di sini ada fungsi atau perintah try dan exit. Try ini artinya dia akan mencobanya, ya. Nah, dia akan mencoba untuk menampilkannya. Try print in for per 2 atau coba tampilkan hasil dari in for ataupun satu data dari variabel data ini dibagi dengan 2. Nah, lalu ada lagi perintah di bawahnya exit. Exit di sini maksudnya adalah jika perintah try tidak bisa dilaksanakan, maka dengan sendirinya perintah exit ini akan dilaksanakan oleh program. Nah, jika misalnya program exit yang dijalankan, maka akan tampil tulisan informasi yang diberikan berupa karakter. Itulah sebabnya ketika program ini di-run akan muncul hasil seperti ini. Hasil pertama yaitu 40, hasil keduanya 39, hasil ketiganya informasi yang diberikan berupa karakter, hasil keempat yaitu angka 45, lalu hasil yang kelima yaitu informasi yang diberikan berupa karakter. Sesuai dengan urutan di atas, untuk yang integer bisa dibagikan dan untuk yang string tidak bisa dibagikan. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita kembali menggunakan fungsi if untuk melakukan uji kondisi. Nah,
Uji kondisi dengan menggunakan fungsi if ini ada dua teknik. Yang pertama, nilainya sudah ditentukan di dalam program, sedangkan yang kedua, nilainya diinput setelah program dijalankan. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu dengan program yang nilainya diinput sebelum program dijalankan. Jadi di sini dibuat sebuah variabel dengan nama nilai, yang mana nilai ini berisi data yaitu 60. Nah, kemudian fungsi if-nya dibuat seperti ini. If atau jika nilainya lebih kecil daripada 75, maka dia akan menampilkan tidak lulus. Nah, tapi jika tidak atau else, maka dia akan menampilkan selamat kamu lulus. Nah, sebelumnya perhatikan baik-baik pada syarat kondisi terpenuhi ya. Jadi di sini syarat kondisi terpenuhi untuk menampilkan tulisan tidak lulus yaitu nilai harus di bawah 75. Nah, kebetulan di sini data atau isian pada variabel nilai adalah 60 atau lebih kecil dari 75 sehingga setelah program di-run yang muncul adalah tulisan tidak lulus. Nah, sekarang kita lihat pada contoh yang selanjutnya. Contoh yang selanjutnya di sini nilainya diinput setelah program berjalan. Jadi, programnya dibuat seperti ini. Nilai sama dengan in, kemudian dalam kurung input, lalu kita buat tulisan lagi di dalamnya, masukkan nilai Anda. Nah, setelah itu baru kita buat syarat kondisinya. Jika atau if nilai lebih dari 75, maka akan ditampilkan tulisan selamat Anda lulus. Else atau jika tidak, maka akan muncul tulisan coba lagi. Nah, di sini sudah ada contoh hasil run-nya. Di sini nilai yang dimasukkan adalah 65. Maka yang muncul adalah coba lagi pada bagian bawahnya atau setelah kondisi diuji, hasilnya dia dinyatakan tidak lulus begitu ya. Makanya yang muncul jawabannya coba lagi. Oke, kita lanjut pada program selanjutnya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat suatu pustaka kode dengan menggunakan Pandas. Ini adalah program yang sederhana. Nah, di sini untuk menggunakan Pandas kita harus mengimport terlebih dahulu dengan menuliskan import Pandas pada bagian atas program kita ya. Nah, setelah itu kita buat variabel dan isiannya. Di sini ada dua variabel array. Yang pertama yaitu variabel nilai yang berisi data 90, 80, 75, 85, dan 70. Lalu, pada variabel kedua yang kita sebut sebagai siswa, terdapat isian data yaitu Indah, kemudian Nadia, Wahyu, Dirga, dan Sumaryati. Nah, untuk membuat tampilannya seperti pada hasil run di bawah, kita menggunakan sistem seperti ini, yaitu nilai sama dengan pandas.dataframe, kemudian kurung biasa ya, kurung buka, lalu kurung kurawal. Nah, di sini penulisan data frame-nya menggunakan huruf D kapital dan juga F kapital ya. Nah, di dalam tanda kurung ini kita membuat tulisan nama ini untuk kita gunakan sebagai titel dari tabelnya, kemudian titik 2 siswa, agar nanti secara otomatis nama-nama dari siswa ini muncul di bawah dari titel nama ini ya. Nah, kemudian yang kedua itu nilai. Nah, begitu juga dengan nilai kita berikan juga di sini titik 2 lalu menuliskan nama dari variabel nilai. Nah, di belakang variabel siswa ini kita kasih koma ya. Itu memang sudah ketentuannya yang untuk memisahkan antara tabel nama dan juga nilai nantinya. Nah, jika sudah kita tutup sesuai dengan posisi kurungnya, mana yang di awal kita buka, maka dia akan yang menjadi yang terakhir kita tutup. Nah, lalu setelah itu kita tuliskan lagi yang ini ya, sintaks nilai yang ini kita tulis di bawah nilai seperti itu. Nah, setelah di-run akan muncullah tampilan seperti ini.
Oke, maaf, saya barusan bersin. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan eh, semoga kita bisa berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.